Alasannya apa ya? Bernardo Tavares jarang menduetkan Francisco Rivera dan Diogo Ramalho. Punya dua otak pembunuh di lini tengah, tapi sengaja dibunuh potensinya. Apa sebenarnya permainan gila yang sedang dirancang Bernardo Tavares? Publik dibuat mengelus dada dan terus bertanya-tanya. Di atas kertas, menyatukan Francisco Rivera dan Diogo Ramalho adalah mimpi buruk bagi pertahanan manapun. Keduanya punya visi membunuh, kreativitas tanpa batas, dan kemampuan melepaskan umpan magis yang bisa mengubah arah pertandingan dalam sekejap mata. Kombinasi mereka dijanjikan akan meledakkan lini tengah dengan variasi serangan yang jauh lebih berwarna, dinamis, dan mematikan. Tapi realitas di lapangan justru menghantam harapan itu. Sepanjang gelaran Piala Presiden kemarin, Tavares bagaikan enggan melepas bom waktu tersebut. Tercatat, ia hanya satu kali mempertemukan dua jenius ini dalam satu orkestrasi permainan yang sama. Selebihnya, salah satu dari mereka harus mengalah atau tersingkir ke bangku cadangan. Keputusan ini memicu keheranan besar. Apakah ini sekadar rotasi taktik biasa atau ada jurang ketidakcocokan yang tersembunyi? Apakah Tavares sedang menyimpan senjata rahasia paling mematikan untuk panggung yang lebih besar? Atau justru sang pelatih sedang terjebak dalam labirin taktiknya sendiri yang membingungkan? Misteri lini tengah ini masih menanti jawabannya. Pilih playmaker atau perkuat lini belakang. Bernardo Tavares tambah satu opsi pemain asing lagi. Detak jantung bonek kian berpacu. Kick-off Liga 1 tinggal menghitung hari. Tapi, satu keputusan gila Bernardo Tavares bisa menghancurkan atau membawa Persebaya ke tahta juara. Awal September 2026 menjadi panggung penghakiman pertama Bajul Ijo. Laga pembuka yang mencekam melawan Bayangkara Presisi sudah di depan mata. Namun, di balik persiapan panas skuad Persebaya, ada teka-teki besar yang membuat manajemen mengelus dada. Komposisi pemain asing yang ada saat ini dirasa belum sepenuhnya aman untuk mengarungi maraton Liga 1 yang penuh dengan benturan dan intrik. Sebelum jendela transfer resmi diketuk mati, manajemen kini berada di persimpangan jalan paling krusial. Akankah Bernardo Tavares menuntut satu amunisi asing tambahan di sektor playmaker untuk memanjakan lini serang dengan umpan-umpan beracun? Atau justru mendatangkan satu center back asing beratot baja demi mempertebal kedalaman lini belakang agar tak mudah ditembus musuh? Setiap detik yang berputar kini menjadi musuh utama. Satu langkah salah dalam memilih amunisi asing terakhir ini bisa membuat mimpi juara Persebaya gugur sebelum perang yang sebenarnya dimulai. Celah fatal Bajul Hijau, kenapa Persebaya masih sering bobol dari situasi bola mati? Taktik mematikan Bernardo Tavares mendadak lumpuh total. Ada lubang mematikan di pertahanan Persebaya yang kini jadi mangsa empuk para musuh. Hasil analisis dari laga-laga terakhir melahirkan kenyataan pahit yang bikin bonek jantungan. Lini pertahanan Persebaya mendadak gagap dan kocar-kacir setiap kali lawan mendapatkan hadiah corner maupun free kick. Pembagian tugas zonal marking yang diterapkan Bernardo Tavares tampak begitu rapuh dan hilang arah. Koordinasi antar bek tengah seringkali berujung petaka. Saling lempar tanggung jawab, salah mengantisipasi pergerakan, hingga membiarkan pemain lawan berdiri bebas tanpa pengawalan di dalam kotak penalti. Kekacauan ini menjadi sinyal bahaya yang sangat nyata. Spekulasi panas pun merebak secara liar di permukaan. Apakah skema bertahan Tavares ini sudah kadaluarsa, sehingga Persebaya wajib mendatangkan bek tangguh anyar bermentar monster? Atau, ini sebenarnya cuma masalah komunikasi antar pemain yang bisa dibenahi tanpa harus belanja pemain baru? Selama celah fatal dalam skema set piece ini belum terpecahkan, setiap tiupan peluit pelanggaran di dekat kotak penalti akan terus menjadi vonis eksekusi mati bagi Bajul Ijo. Posisi mana yang paling bikin was-was kalau pemain utama Persebaya cedera? Setiap pergantian pemain adalah judi berdarah. Mengapa keputusan Bernardo Tavares di babak kedua justru jadi awal kehancuran permainan Persebaya? Ada pola mengerikan yang terus berulang dan menebar teror menjelang kick-off resmi di bulan September. Persebaya tampil begitu perkasa di awal laga, namun mendadak kehilangan taji dan intensitas tepat ketika Bernardo Tavares mulai melakukan rotasi di babak kedua. Penurunan ritme ini bukan sekedar kebetulan, melainkan alarm bahaya yang menyengat. Kualitas pemain pelapis di sektor bek sayap dan gelandang bertahan kini berada di bawah sorotan tajam. Saat para pilar utama ditarik keluar, lini pertahanan tepi mendadak bocor, sementara kedalaman di posisi gelandang bertahan kehilangan daya cengkeram untuk memutus aliran bola lawan. Jurang kualitas antara pemain inti dan bangku cadangan ini menjadi kenyataan pahit. Apakah skema rotasi Tavares yang terlalu beresiko, atau memang kedalaman skuad Bajul Ijo yang belum siap bertarung di level tertinggi? Jika Tavares tak mampu memecahkan kutukan babak kedua ini sebelum kompetisi dimulai, bangku cadangan Persebaya hanya akan menjadi bom waktu yang siap meledakkan mimpi mereka sendiri.
Apakah yakin fisik pemain Persebaya Surabaya sanggup konsisten sampai akhir musim nanti? Taktik gila Bernardo Tavares menuntut stamina tanpa batas. Tapi, apakah gaya main menyiksa ini akan membawa kemenangan atau justru menghancurkan fisik skuad Persebaya? Filosofi sepak bola Tavares adalah neraka bagi fisik lawan, sekaligus ujian menyiksa bagi anak asuhnya sendiri. Gaya bertahan rapat yang dikombinasikan dengan transisi kilat ala kilat, memaksa para pemain Persebaya untuk terus berlari tanpa henti sepanjang pertandingan. Namun, di balik intensitas high pressing yang mengerikan itu, ada harga mahal yang harus dibayar. Menyongsong musim baru Liga 1, ancaman badai cedera kini mengintai di setiap jengkal pergerakan pemain bajul ijo. Otot yang dipaksa bekerja di batas maksimal adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Kini, beban berat tak hanya ada di pundak pemain, tetapi juga tim medis Persebaya. Kesiapan fisik, metode pemulihan, hingga daya tahan stamina selama 90 menit penuh menjadi pertaruhan hidup dan mati. Apakah fondasi fisik skuad bajul ijo sudah cukup kokoh untuk menopang taktik ekstrim ini, atau justru akan tumbang satu persatu di tengah jalan? Karena di bawah rezim taktik Tavares yang membakar stamina ini, garis batas antara kejayaan dan badai cedera yang menghancurkan hanya berjarak setipis helaian napas. Bukan sekadar hoki, taktik masterclass Bernardo Tavares bikin Persebaya jago penalti. Sensasional! Ini bukan cuma soal keberuntungan, tapi perjudian gila Bernardo Tavares yang bikin publik sepak bola Indonesia melongo. Persebaya juara lewat drama paling dingin. Saat malam itu, suasana final sudah berada di puncak histeria. Saat semua orang mengira laga akan berlanjut ke adu penalti dengan ketegangan biasa, Tavares justru melempar bom taktik yang tak masuk akal. Di babak kedua, di tengah tensi yang membakar, sang tactician membuat keputusan ekstrim, menarik keluar Hernando Ori dan memasukkan Reza Arya Pradana. Sebuah perjudian tingkat tinggi yang bisa menghancurkan karirnya dalam semalam jika gagal. Namun, magis Tavares tak berhenti di situ. Dengan dingin, ia merombak daftar Algojo. Gladson dan Jose Mota, dua nama yang sebelumnya tak diprediksi, ditunjuk maju sebagai penentu. Hasilnya, eksekusi tanpa celah. Dingin bak Algojo berpengalaman. Reza Arya yang masuk di babak kedua tampil bagaikan tembok raksasa. Membaca arah bola dengan sempurna, menepis eksekusi lawan, dan mengunci gelar juara untuk Persebaya. Bukan sekadar hoki, ini adalah masterclass taktik, keberanian mental, dan strategi psikologis. Aksi spektakuler ini langsung menyisakan satu pertanyaan besar yang membakar jagat sepak bola tanah air. Apakah momen kepahlawanan di partai puncak ini sudah cukup membuktikan bahwa Reza Arya kini resmi melengsarkan Hernando Ori dari takhta kiper nomor 1 Persebaya? Satu hal yang pasti, malam itu, Bernardo Tavares dan Persebaya tidak hanya memenangkan trofi, mereka baru saja mengukir sejarah. Sananta mengamuk di final. Sanggupkah geser Alex Martins jadi striker utama Super League? Ledakan mematikan di partai puncak. Rama dan Sananta membakar panggung final Piala Presiden dan mengirim sinyal bahaya paling mengerikan untuk Alex Martins. Partai final berjalan dalam tensi tinggi, namun Sananta hanya butuh satu celah sempit untuk membuktikan diri. Lewat pergerakan tanpa bola yang sangat cerdik dan naluri pembunuh kelas tinggi, striker timnas Indonesia ini melepaskan tembakan roket yang menghancurkan lini pertahanan lawan. Gol pembuka di laga krusial ini bukan sekedar pemicu keunggulan, melainkan panggung pembuktian ketajaman Sananta. Ia membuktikan bahwa di bawah tekanan paling brutal sekalipun, dirinya adalah senjata mematikan yang siap meledak kapan saja. Performa monster Sananta ini jelas menjadi resep pusing paling menyenangkan bagi sang pelatih. Pasalnya, sang predator asing Alex Martins selama ini memegang tahta sebagai mesin gol utama. Namun malam ini, peta kekuatan lini depan resmi bergejolak. Sananta tidak lagi hanya menjadi opsi cadangan. Ia datang untuk merebut tempat utama dengan membanting semua keraguan. Kini, panggung sesungguhnya telah menanti di laga pembuka Liga Super melawan Bayangkara Presisi Lampung FC. Sebuah dilema besar tercipta. Apakah naluri membaras Sananta sudah cukup untuk melengsarkan Alex Martins dari posisi starter? Ataukah panggung laga perdana tetap milik sang striker asing? Satu hal yang pasti, garis perang di lini depan telah ditarik dan perburuan tahta striker utama baru saja dimulai.
kondisi Francisco Rivera pasca benturan keras di final, siapkah hancurkan Penang FC? Momen horor di menit ke-111 yang membuat publik Persebaya menahan napas. Benturan brutal itu bikin sang jenderal lapangan tengah tumbang dan terancam tumbang di laga internasional. Partai final Piala Presiden yang membara mendadak berubah menjadi mimpi buruk di masa extra time. Dalam sebuah perebutan bola yang sangat sengit pada menit ke-111, Francisco Rivera dihantam pelanggaran keras dari Persib. Sang otak permainan Persebaya itu terkapar, mengerang kesakitan, dan harus menyudahi laga lebih awal. Kepanikan langsung menjalar di kubu bajul ijo. Pasalnya, Rivera bukan sekedar pemain, dialah ruh, pengatur tempo, dan kreator serangan utama. Kini, tim medis Persebaya bergerak melawan waktu. Dengan jadwal laga internasional bergengsi melawan Penang FC pada 15 Agustus yang sudah di depan mata, setiap detik proses pemulihannya menjadi taruhan yang sangat krusial. Jika Rivera terpaksa diistirahatkan demi menghindari risiko cedera jangka panjang, lubang mengana di lini tengah akan menjadi ujian terberat bagi sang pelatih. Dua nama kini menjadi sorotan utama sebagai calon penyelamat. Akankah ketenangan dan visi bertarung Diopo Ramalho yang dipercaya, ataukah ledakan energi muda milik Tony Firmansyah yang siap membakar lapangan? Sebuah teka-teki taktik yang sangat memusingkan kini menggantung di udara. Jika Rivera benar-benar absen, siapakah yang paling layak memegang tongkat komando lini tengah? Jam terbang Diogo Ramalho ataukah keberanian Tony Firmansyah? Satu hal yang pasti, garis pertahanan lawan tak akan menunggu dan panggung internasional 15 Agustus siap menjadi pembuktian. Apakah Persebaya tetap sangar tanpa sang maestro atau justru limbung di partai krusial?